Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme evolusi. Perbedaan teori evolusi Darwin, Lamarck, dan Weismann. Teori Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan hidup. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya tidak akan bertahan hidup atau mati. 2. Lamarck menyatakan bahwa mekanisme evolusi terjadi melalui penggunaan organ tubuh sebagai akibat dari kondisi lingkungan. Organ-organ yang terus digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Contoh perbedaan dari teori Lamarck dengan Darwin ditunjukkan dengan leher jerapah, di mana dalam teori Lamarck ini, jerapah pada mulanya memiliki leher pendek dan tidak dapat menjangkau makanannya. Letak daun yang semakin tinggi dan leher jerapah yang terus dijulurkan, maka menyebabkan leher jerapah menjadi semakin panjang. Pada akhirnya terbentuklah jerapah yang memiliki leher panjang. Sedangkan dalam teori Darwin, jerapah pada mulanya ada yang berleher pendek dan ada pula yang memiliki leher panjang. Mereka bersaing untuk memperoleh makanan. Proses seleksi alam menyebabkan jerapah yang memiliki leher pendek mati karena tidak dapat menjangkau makanan. Pada akhirnya, hanya jerapah yang memiliki leher panjang saja yang dapat bertahan terhadap persaingan. Ketiga yaitu Weismann. Weismann menjelaskan lebih lanjut tentang teori Darwin. Weismann menyampaikan pendapat bahwa perubahan yang terjadi pada sel tubuh sebagai akibat dari lingkungan tidak dapat diwariskan. Evolusi baru terjadi apabila berhubungan dengan pewarisan gen melalui sel kelamin. Darwin menyarankan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Sedangkan Weismann menyimpulkan bahwa evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Asal mula kehidupan berdasarkan teori evolusi Darwin. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontane. Misal, cacing berasal dari tanah dan belatung yang muncul dari daging busuk. Teori ini mendapat dukungan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yaitu Johann Needham. Teori tersebut dibuktikan melalui percobaan yang dilakukan Needham. Ia merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup oleh gabus. Beberapa hari kemudian, air rebusan daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut sehingga menyimpulkan makhluk hidup. Dalam hal ini, mikroorganisme berasal dari benda yang mati. Namun, tidak semua merasa puas dengan teori dari Aristoteles ini. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1668, teori ini coba dipatahkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Francesco Redi. Ia melakukan dua percobaan dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples. Daging pertama ditutupnya rapat, sedangkan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Beberapa hari kemudian muncul belatung pada daging yang berada di toples terbuka. Namun daging yang ada di toples tertutup bersih dan bebas dari belatung. Dari percobaan tersebut, Redi membuktikan bahwa belatung tidak bisa muncul dengan sendirinya dari daging yang busuk. Ia yakin bahwa belatung bisa muncul karena adanya telur lalat yang masuk ke dalam daging yang terbuka tadi. Belatung itu asalnya dari telur lalat yang menetas dan bukan muncul begitu saja dari daging. Percobaan yang dilakukan Redi menuai kritikan dari penganut ajaran abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa belatung tidak muncul karena toples dalam keadaan tertutup sehingga oksigen tidak bisa masuk. Namun, upaya Redi tidak berhasil begitu saja setelah menuai kritikan. Ia kembali membuat percobaan mengenai asal-usul kehidupan. Kali ini, daging tetap ditutup menggunakan
kain kasa yang memiliki pori-pori besar sehingga udara tetap bisa masuk, namun lalat akan kesulitan untuk masuk. Hasil dari percobaan ini menunjukkan munculnya larva pada daging, namun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari percobaan pertama. Selain itu, terdapat banyak larva yang muncul pada kain kasa yang digunakan untuk menutup toples. Dari hasil tersebut, Freddy semakin yakin bahwa larva tidak muncul dari daging, melainkan dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telurnya jatuh masuk ke dalam toples. Kemudian, teori yang dihasilkan oleh Francesco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh seorang ahli fisiologi asal Italia, Lazzaro Spallanzani. Ia melakukan percobaan seperti yang dilakukan Nedam, yaitu menggunakan air rebusan daging atau air kaldu. Pada percobaan yang dilakukan Spallanzani, terdapat 2 labu berisi air kaldu. Labu pertama disumbat menggunakan gabus dan yang satunya lagi dibiarkan terbuka. Hasilnya adalah kaldu yang tidak ditutup menjadi keruh, bau, dan mengandung banyak mikroorganisme. Berbeda dengan kaldu yang tertutup, yang tidak menghasilkan perubahan apapun. Apabila labu ini dibuka, lama-kelamaan keadaannya akan sama dengan kaldu yang lainnya. Spallanzani akhirnya menyimpulkan bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara dan masuk ke dalam air kaldu ketika labunya dibuka. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Yang pertama, percobaan Francesco Redi. Francesco Redi melakukan penelitian menggunakan tabung yang dibagi menjadi 2 bagian. 4 tabung masing-masing diisi dengan daging ikan, roti dicampur susu dan daging. Keempat tabung dibiarkan terbuka. 4 tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung pertama, tetapi tabung ditutupi rapat. Setelah beberapa hari, pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Berdasarkan hasil percobaannya, Redi menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis karena pada tabung yang tertutup rapat, udara dan zat hidup tidak dapat masuk sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Bantahan itu mendapat tanggapan dari Redi. Redi melakukan percobaan yang sama, namun tutup diganti dengan kain kasa sehingga udara dapat masuk dan ternyata dalam daging tidak terdapat larva. Kemudian labu pertama diisi 70 cc air kaldu, kemudian dipanaskan 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Labu yang kedua diisi 70 cc air kaldu, kemudian ditutup rapat dengan sumbat gabus, lalu dipanaskan dan pada daerah pertemuan gabus dengan mulut labu dapat diolesi lilin agar lebih rapat. Kedua labu itu ditempatkan di tempat terbuka dan didinginkan. Setelah beberapa hari kemudian, hasil percobaan menunjukkan bahwa labu pertama terjadi perubahan. Air kaldu menjadi keruh dan berbau tidak enak, serta banyak mengandung mikroba. Labu yang kedua tidak ada perubahan sama sekali, air tetap jernih dan tanpa mikroba. Tetapi, bila dibiarkan terbuka lebih lama, terdapat banyak mikroba. Dengan mikroskop tampak bahwa pada kaldu yang berasal dari labu 1 dan labu 2 terdapat mikroorganisme. Spallanzani menyimpulkan bahwa timbulnya kehidupan hanya mungkin jika telah ada kehidupan sebelumnya. Jadi, mikroorganisme tersebut telah ada dan tersebar di udara. Pendukung abiogenesis menyatakan keberatan terhadap hasil eksperimen Spallanzani sebab udara diperlukan untuk berlakunya generation spontea, sedangkan paham biogenesis beranggapan bahwa udara itu merupakan sumber kontaminasi. Louis Pasteur, orang yang memperkuat teori biogenesis dan menumbangkan teori abiogenesis hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895. Seorang ahli biokimia berkebangsaan Prancis, Pasteur melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan Spallanzani. Louis Pasteur melakukan percobaan
menggunakan labu leher angsa. Pertama-tama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme hidup akan terhambat masuk karena adanya uap air pada pipa leher. Namun, apabila tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu akan keruh karena terdapat mikroorganisme. Kesimpulan percobaan Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang ada di udara masuk ke dalam labu bersama-sama dengan debu. Kemudian percobaan Lazaro Spallanzani. Lazaro Spallanzani pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nadam. Lazaro Spallanzani melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu hingga semua organisme yang ada di dalam kaldu terbunuh. Setelah didinginkan, kaldu tersebut dibagi menjadi 2. Satu tabung dibiarkan terbuka dan satu tabung yang lain ditutup. Ternyata pada tabung yang terbuka terdapat organisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terdapat organisme. Percobaan Spallanzani ini pada prinsipnya sama dengan percobaan Redi, tetapi bahan yang digunakan adalah air kaldu. Selanjutnya, teori neabiogenesis. Teori neabiogenesis adalah teori yang menyatakan terbentuknya kehidupan dari subsamudra. Alexander Ivanovich Oparin pada tahun 1930, seorang ahli biokimia Uni Soviet, mengemukakan teori bahwa dulu awal sejarah terjadinya bumi adalah dalam keadaan panas, suhu mempercepat aktivitas kimia dan persenyawaan. Kemudian Stanley Miller. Miller adalah murid Harold Urey yang berhasil membuat model alat yang digunakan untuk membuktikan hipotesis Urey. Miller memasukkan uap air, metana, amonia, gas hidrogen, dan karbon dioksida ke dalam tabung percobaan. Tabung tersebut kemudian dipanasi untuk mengganti energi listrik halilintar ke dalam perangkat alat tersebut dilewatkan lecutan listrik bertegangan tinggi sekitar 75.000 volt. Hal ini dimaksudkan untuk meniru kondisi permukaan bumi pada waktu terjadi pembentukan zat organik secara spontan. Dengan adanya energi listrik, terjadilah reaksi-reaksi yang membutuhkan zat baru. Zat-zat yang terbentuk didinginkan dan ditampung. Hasil reaksi kemudian dianalisis. Ternyata di dalamnya terbentuk zat organik sederhana seperti asam amino, gula sederhana seperti ribosa dan adenin. Dengan demikian, Miller dapat membuktikan bahwa zat organik dapat terbentuk dari zat anorganik secara spontan. Miller menggunakan campuran gas yang diasumsikan terdapat di atmosfer bumi purba, yaitu amonia, metana, hidrogen, dan uap air dalam percobaannya. Oleh karena itu, dalam kondisi alamiah, gas-gas itu tidak mungkin bereaksi. Miller memberikan stimulus energi listrik tegangan tinggi sebagai pengganti energi alam atau halilintar dan sinar kosmis. Miller mendidihkan campuran gas tersebut pada suhu 100 derajat Celcius selama seminggu. Pada akhir percobaan, Miller menganalisis senyawa kimia yang terbentuk di dasar gelas percobaan dan menemukan 3 jenis dari 20 jenis asam amino. Keberhasilan percobaan Miller ini memungkinkan hipotesis lanjutan tentang asal-usul kehidupan. Para evolusionis menyatakan bahwa atom-atom amino kemudian bergantung dalam urutan yang tepat secara kebetulan untuk membentuk protein. Sebagai protein yang terbentuk secara kebetulan ini menempatkan diri mereka pada struktur seperti membran sel yang diikuti pembentukan sel primitif. Sel-sel ini kemudian bergabung membentuk organisme hidup. Mereka menyebutnya sebagai evolusi biologi. Proses terbentuknya fosil. Yang pertama, fermineralisasi. Fermineralisasi adalah proses pemosilan yang terjadi penggantian sebagian atau bagian dari fosil oleh satu jenis mineral, karena dari akibat masuknya mineral terbentuknya dalam rongga-rongga atau pori-pori tulang, cangkang atau material tumbuhan-tumbuhan, sehingga menyebabkan fosil akan lebih berat dan semula dan akan lebih tahan terhadap pelapukan. Mineral yang mengisi dan terendapkan adalah kalsit, silika, dan beberapa jumlah senyawa dari besi.
Yang kedua yaitu petrifikasi. Petrifikasi secara harfiah, petrifikasi berarti pembatuan atau beralih ke batu. Penggunaan kata ini menyiratkan bahwa suatu zat yang membatu harus dimulai tanpa mineral yang keras. Artinya, organisme yang terpetrifikasi adalah organisme yang bertubuh lunak. Petrifikasi adalah proses di mana bagian lunak dari objek berubah dengan mineral. Contohnya mineral silika dalam bentuk mikrokristalin, kuarsa, kalsit atau kadang-kadang apatit. Mineral kalsium, fosfat dengan campuran beberapa elemen air, terutama fluorid. Contoh fosil yang mengalami petrifikasi adalah fosil kayu atau petrified wood, kayu yang membatu. Kemudian rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses fosilisasi di mana satu jenis mineral mengkristal ke berbagai jenis mineral lainnya. Contohnya pada cangkang yang tersusun dari mineral aragonit. Dalam proses fosilisasinya, mineral tersebut akan merekristalisasikan mineral kalsit. Kebanyakan keong, kerang, kelompok cumi, dan koral dari era Mesozoikum dan Kenozoikum memiliki kerangka yang tersusun dari mineral aragonit. Aragonit dan kalsit memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu CaCO3. Akan tetapi, kalsit memiliki struktur kristal yang stabil. Yang keempat yaitu Katz dan Moltz. Katz dan Moltz adalah bentuk 3 dimensi dari hasil pengawetan suatu organisme. Proses fosilisasi ini dimulai ketika suatu cangkang atau kerangka organisme terperangkap dalam batuan sedimen. Sebagian besar dari kerangka ini terdiri dari zat-zat yang mudah larut dalam air, berkarbonisasi. Pada umumnya, proses fosilisasi ini terjadi pada batuan yang berpori, contohnya batu pasir. Sifat batuan yang berpori memudahkan air berkarbonisasi untuk melarutkan cangkang dan jaringan asli dari organisme. Katz adalah bentuk cetakan bagian eksternal organisme, sedangkan Moltz adalah bentuk negatif empirit dari permukaan organisme. Karbonisasi. Terkadang suatu jasad organisme terkubur dengan cepat sebelum membusuk. Suksesi lapisan sedimen terendapkan dengan cepat di atasnya, membuat jasad organisme terkubur lebih dalam. Kemudian semua material yang sudah menguap terpanaskan oleh panas bumi dan menyisakan karbon film. Fosil daun merupakan contoh terbaik dari proses ini. Selanjutnya mumi. Mumi Firaun Mesir yang terawetkan dalam piramida tidak dianggap sebagai fosil biasanya. Meskipun proses fosilisasinya sama dengan sisa-sisa organisme kuno lainnya, ahli paleontologi beranggapan bahwa mumi terbentuk karena proses pengeringan yang cepat sebelum jasad mumi tersebut membusuk. Proses fosilisasi seperti ini jarang ditemukan dan hanya terjadi pada daerah dengan kondisi yang sangat kering atau gurun atau goa. Mumi tidak bertahan lama, maka dari itu tidak ada mumi yang berumur sangat tua. Perubahan iklim, goa yang runtuh, dan serangan bakteri dapat menghancurkan mumi. Selanjutnya, frozen mammon. Frozen mammon adalah jenis khusus dari proses mumifikasi. Lebih spektakuler lagi, fosil yang dihasilkan dari pembekuan tidak mengalami pengeringan. Pada tahun 1900, beberapa orang berburu fosil gading dari taring mammon di Siberia Utara dan mereka menemukan fosil mammon yang tertanam dalam permafrost atau lapisan es abadi di tepi sungai. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan melakukan proyek untuk menghasilkan mammon hidup dengan cara mengumpulkan DNA mammon beku dan menggabungkannya dengan DNA gajah. Sejauh ini, proyek tersebut tidak menghasilkan banyak kemajuan. Para ahli masih optimis proyek ini masih dianggap sesuatu yang menarik yang sesuatu saat akan menghasilkan penemuan-penemuan baru. Fosil amber. Amber adalah fosil getah pohon. Beberapa jenis pohon bila kulit atau batangnya terkupas, pohon tersebut akan mengeluarkan cairan getah. Mekanisme tersebut yang membuat serangga terperangkap dalam getah. Amber tertua adalah yang pernah ditemukan di Mid-Continent Amerika Utara yang berumur sekitar 300 juta tahun. Yang terakhir yaitu phosphatic fossilization. Mineral yang kaya akan fosfat, terutama mineral kalsium. Fosfat terkadang menembus masuk ke ruangan pori pada batuan dan membentuk nodul fosfat. Ketika hal tersebut terjadi, pengawetan bisa terjadi dengan sangat baik.
serat otot ikan, larva invertebrata, dan bahkan semua individual bakteri bisa terawetkan dengan proses ini. Bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. 1. Burung pertama. Menurut teori para ahli paleontologi, Archaeopteryx lithographica adalah fosil peralihan yaitu suatu mata rantai yang hilang antara dinosaurus dan burung masa kini. Dengan demikian, ia bisa disebut sebagai burung pertama. Fosil ini ditemukan di Jerman pada tahun 1860 seperti campuran burung dan reptilia. Kata Archaeopteryx sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti sayap purba atau bulu purba. Sebelum punah, pada masa Jurassik akhir sekitar 150 juta tahun lalu, Archaeopteryx hidup di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Bavaria, Jerman. Saat itu, Eropa masih sangat dekat dengan Khatulistiwa dan iklimnya lebih hangat. Berat seekor Archaeopteryx berkisar antara 0,8 hingga 1,1 kg dan berukuran dengan burung gagak sekarang ini. Hewan ini mempunyai ekor sekitar 50 cm, sangat panjang dibandingkan ukuran tubuhnya. Berdasarkan bulu dan sayapnya, para ahli paleontologi menduga hewan ini bisa terbang. Yang kedua yaitu reptil dan hewan daratan awal, yaitu Hylonomus ieli, hidup sekitar 315 juta tahun lalu pada masa Carboniferous dan diketahui sebagai reptilia yang pertama kali. Selain itu, hewan ini merupakan yang pertama kali beradaptasi untuk hidup di daratan. Pada masa yang dikenai juga sebagai zaman batu bara atau Pennsylvania, Hylonomus berkembang hingga sepanjang 20 cm termasuk ekornya. Hewan mirip kadal yang adalah pemangsa serangga ini menyantap mangsa-mangsa yang lebih kecil seperti bekicot, kulung-kulung, dan serangga kecil lainnya. Menurut teori, hewan betinanya menaruh telur-telurnya di tanah dengan lingkungan yang lembab dan terlindung. Fosil Hylonomus ieli ditemukan di bongkahan beku tebing tepi laut di Jongin, Nova Scotia atau Kanada yang disebut-sebut dalam On the Origin of Species Carpa. Charles Darwin William Dawson, ahli geologi dan mantan rektor Yale University, menemukan Hylonomus pada 1852. Nama Hylonomus merupakan gabungan dua kata, satu dari bahasa Yunani kuno yang berarti kayu dan kata Latin yang berarti tikus hutan. Fosil baru tulang belulang Hylonomus ditemukan dalam rongga peninggalan beberapa pohon bersisik. Pohon demikian memiliki diameter sekitar 1 meter dengan tinggi mencapai 20-30 meter serta lazim tumbuh di rawa-rawa dan sepanjang sungai-sungai di Timur Amerika Utara. Selanjutnya serangga pertama yaitu Rhynionata hirsi. Lama tersimpan dalam Lassi Museum. Rhynionata hirsi adalah fosil tertua serangga yang ditemukan ulang. Temuan ini memaksa penyesuaian penanggalan asal mula serangga hingga 80 juta tahun lebih awal dan dapat menjelaskan tentang evolusi penerbangan pada hewan. Fosil ini ditemukan di luar Aberdeen, Skotlandia, dalam bentuk serangga bersayap berusia 400 juta tahun. Robin John Tillard, seorang ahli entomologi Australia, mempelajari fosil itu pada 1920-an, tapi tidak dapat memastikan bahwa itu adalah serangga. Setelah itu, fosil tersebut tersimpan dan terlupakan dalam Museum Sejarah Alam di London. Selagi melakukan penelitian untuk sebuah buku, seorang ahli entomologi Australia bernama David Grimaldi dari Museum Sejarah Alam Amerika di New York bersama dengan Michael Angel dari University of Kansas di Lawrence menemukan fosil Rhynogata dan mengamatinya dengan perbesaran. Selanjutnya, ikan pertama dengan rahang. Sekitar 300 juta tahun lalu, sebagian besar wilayah Biotimur laut ditutupi oleh laut subtropis dalam daratan dengan berbagai jenis kehidupan. Pemangsa tertua, terbesar, dan terganas pada masa Devonia adalah Dungleosteus stereli, seekor ikan yang sanggup menggigit hiu purba hingga terbelah dua.
Ducleosteus terrelli bisa mencapai 5 meter dengan berat lebih dari 900 kilo. Hewan ini diperlengkapi dengan tengkorak berukuran besar yang terdiri dari lempengan tulang maju mundur seakan seperti gunting maut. Rahang hewan ini sangat canggih sehingga bisa mengasah dirinya sendiri. Teori evolusi menurut ilmiah. Evolusi dianggap keliru juga bahkan di dalam pengetahuan, khususnya dalam ilmu biologi. Menurut para evolusi, manusia purba ada sejak 5 juta tahun yang lalu, namun ternyata ada ditemukan manusia purba yang hidup sekitar 280 juta tahun yang lalu oleh Ed Conrad. Manusia tidak lepas dari kajian evolusi. Yang kita tahu bahwa manusia dianggap memiliki kesadaran, baik kesadaran hidup, adanya pengalaman yang unik dan tersendiri, serta memiliki imajinasi. Evolusi ternyata tidak dapat menjelaskan sejarah kesadaran manusia, pengalaman unik manusia secara pribadi, dan sejarah imajinasi yang mengetahui tentang keberadaan dirinya dan dasar empirik atau pengalaman dari makhluk hidup. Evolusi tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam yang jarang terjadi di dalam bagian evolusi. Bagi mereka, makhluk hidup tidak lepas dari fase perubahan dan perkembangan, evolusi dan adaptasi, namun mereka tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena makhluk yang jarang terjadi seperti penemuan manusia raksasa. 3 rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. 1. August Weismann. Menurutnya, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetika suatu organisme. Variasi yang diwariskan induk kepada keturunannya diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Yang kedua yaitu Thomas Henry Huxley. Ia mendukung teori evolusi Darwin karena tidak memberikan kepercayaan pada teori lain. Ia mencetuskan paham agnotisme yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang ketiga yaitu Arthur Keith. Ia menulis bagian pendahuluan buku Origin of Species yang ditulis oleh Darwin. Bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Yang pertama yaitu otot yang membungkus tulang. Pada awalnya, para ahli embriologi berpendapat bahwa tulang dan otot terbentuk secara bersamaan. Sering berkembangnya teknologi baru berupa mikroskop yang canggih, pendapat awal para ahli embriologi pun terpatahkan. Peristiwa pembentukan tulang dan otot itu digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut. Dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai terbentuknya yang kita kenal. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentuk tulangnya. Subhanallah. Hasil penelitian itu telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Betapa tidak, 14 abad yang lalu, jauh sebelum teknologi kedokteran ditemukan, kitab suci Al-Quran telah menjelaskan tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu mulanya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. 3 tahapan janin dalam rahim. Dalam Al-Quran dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan dalam rahim ibunya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 ke-8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Sebagaimana yang akan dipahami, dalam ayat ini ditunjukkan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan yang berbeda. Sungguh, biologi modern telah mengungkapkan bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Sekarang di semua buku pelajaran embriologi yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai pengetahuan dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.